Topik perbincangan kita seterusnya sangat penting karena ia menyentuh tentang kedudukan hukum 10 perintah di dalam iman Kristen. Ada pandangan yang mengatakan 10 hukum hanya sebahagian daripada perjanjian lama, sama seperti korban dan perayaan tahunan, dan orang Kristen tidak lagi terikat dengan hukum ini, tetapi hanya kepada prinsip kasih. Jadi dalam perbincangan kita pada kali ini, kita akan menjawab dua persoalan yang sering timbul mengenai hal ini, dan kita mulakan dengan soalan yang ini, bukankah benar bahwa 10 perintah hanyalah sebahagian daripada hukum Musa, sama seperti korban dan perayaan tahunan yang telah berakhir di kayu salib? 10 perintah Tuhan tidak pernah boleh disamakan dengan sistem korban atau perayaan tahunan. Kitab suci sendiri memperlihatkan perbedaan yang begitu nyata. Korban dan perayaan hanyalah hukum bayangan, tanda sementara yang menunjukkan kepada Yesus Kristus, korban sejati yang sanggup menebus manusia dari dosa. Ini kita boleh rujuk di dalam Kolose 2 ayat 16 hingga 17 dan juga Ibrani 10 ayat 1. Namun, 10 perintah berdiri di atas dasar yang jauh lebih agung. Ia tidak lahir daripada pena manusia ataupun tradisi bangsa, melainkan keluar dari suara Allah sendiri di Gunung Sinai, dan ditulis dengan jarinya pada dua log batu yang kekal. Ini kita boleh rujuk di dalam Keluaran 31 ayat 18. Tindakan ini menyatakan keabadian hukum itu, bukan hukum sementara yang akan berlalu. Bahkan sebelum Sinai, prinsip hukum ini sudah hidup dalam hati umat manusia. Kain dipersalahkan karena membunuh saudaranya. Yusuf berpegang teguh menolak godaan perzinahan. Dan Sabat diingat sejak hari penciptaan apabila Allah memberkati dan menguduskannya. Semua ini menyingkapkan bahwa 10 perintah adalah hukum moral yang bersifat kekal, suatu pernyataan kasih dan juga kesucian Allah. Sebaliknya, korban dan perayaan hanyalah simbol yang mencapai puncak maknanya di kayu salib Kristus, lalu berakhir di sana. Tetapi firman Allah yang tertulis di batu kekal untuk selama-lamanya, sebagai cahaya yang menuntun umatnya di sepanjang zaman. Pencerahan ini menegaskan perbedaan mendasar antara hukum moral yaitu 10 hukum dan juga hukum upacara yaitu korban, perayaan, dan ritual. Jika semua hukum dianggap sama, maka larangan membunuh atau berzina pun sudah tidak relevan. Yang jelas bertentangan dengan Injil. Paulus sendiri berkata hukum itu kudus dan perintah itu juga kudus, benar dan baik. Ini dalam Roma 7 ayat 12. Oleh itu agak mengelirukan untuk menyamakan hukum moral yang kekal dengan sistem bayangan yang bersifat sementara. Oleh itu jika kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, mengapa perlu lagi menuruti 10 hukum? Bukankah cukup dengan prinsip kasih? Kasih karunia dan hukum bukanlah dua jalan yang bersilang bertentangan, melainkan dua alunan harmoni yang berpadu indah dalam simfoni keselamatan. Kasih karunia menyelamatkan kita dari hukuman dosa, namun hukum tetap menjadi pelita yang menuntun langkah kita di jalan yang benar. Rasul Paulus dengan tegas menegaskan, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak, sebaliknya kami meneguhkan hukum Taurat. Ini dicatat dalam Roma 3 ayat 31. Jadi kasih adalah inti dari hukum bagaikan roh yang menghidupkan bentuknya. Matius 22 ayat 37 hingga 40. Namun kasih yang benar tidak berhenti pada kata-kata. Ia menjelma nyata melalui ketaatan kepada 10 perintah. Mengasihi Tuhan berarti mengerahkan hati hanya kepadanya, tidak menduakannya dengan berhala, tidak mempermainkan namanya yang kudus, dan setia mengingat Sabat sebagai tanda perhentian ilahi. Mengasihi sesama berarti memuliakan ibu bapa, menjaga kehidupan sesama, menjaga kesucian hubungan, menghormati hak milik orang lain, berbicara dalam kebenaran, dan menahan diri daripada keinginan yang menodai hati. Kasih tanpa hukum hanyalah bayangan yang kabur tanpa bentuk. Sementara hukum tanpa kasih hanyalah kerangka kaku tanpa jiwa. Tapi di dalam Yesus Kristus, keduanya berpadu sempurna. Kasih karunia memberi kita kuasa untuk taat menuruti hukum, dan hukum memberi arah agar kasih
tidak tersesat. Di salib kita menemukan rahasia keindahan ini. Diselamatkan oleh kasih dan dibimbing oleh hukum sehingga hidup kita menjadi cerminan kasih Allah yang sejati. Kesimpulannya, pandangan yang menyamakan 10 hukum dengan hukum korban dan perayaan tahunan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. 10 hukum tetap kekal sebagai standar moral Allah, sementara korban dan bayangan upacara yang telah digenapi dalam Kristus. Jadi sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk hidup dalam kasih karunia, tapi kasih itu menegakkan, bukan membatalkan hukum Allah. Dengan demikian, kasih dan hukum berjalan seiring menuntun kita kepada kehidupan kudus yang memuliakan Tuhan.